Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 18 September 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak menangis. Saudara-saudari, Yesus hendak melukiskan betapa sulitnya manusia untuk terbuka, untuk rendah hati menghargai, serta menerima tawaran-tawaran kebaikan dalam diri orang lain, yang datang dari orang lain. Kesombongan rohani, keangkuhan religius, kekerasan hati, yang semacam inilah yang membutakan orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk menerima kebaikan Allah melalui baptisan Yohanes. Tawaran cinta Allah bahkan ditolak dengan pengabaian dan penistaan terhadap kehadiran Yohanes Pembaptis dan tindakan Yesus. Bayangkan saudara-saudari, Yohanes Pembaptis datang mewartakan pertobatan. Dia tidak makan dan minum. Tapi orang Farisi dan ahli Taurat kemudian mengatakan atau menuduh atau katakanlah merendahkan dia dengan mengatakan bahwa dia adalah kerasukan setan. Kemudian ketika Yesus hadir mewartakan kerajaan Allah, dia datang dan kemudian mendekati orang-orang berdosa, para pemungut cukai, makan bersama dengan mereka. Dan lihatlah apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka yang memang memiliki karakter kesombongan rohani dan keangkuhan religius, selalu punya sesuatu untuk menghina orang lain, untuk menuduh orang lain. Mereka katakan terhadap Yesus, dia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sikap acuh tak acuh, abai dengan macam-macam alasan, keangkuhan religius, kesombongan rohani, itu kerap kali juga terjadi dalam kebersamaan kita. Entah itu di lingkungan, di basis, entah itu di stasi, di paroki atau dalam gereja, maupun di tengah masyarakat. Betapa sering tindakan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang masih bisa dinilai negatif. Masih dinilai dengan nada sumbang. Dengan macam-macam sindiran, dengan macam-macam penghakiman, macam-macam tuduhan yang sebetulnya hanya mengungkapkan ketidaksukaan, kekerasan hati
kesombongan, karena tidak mau ada orang lain yang juga berbuat baik, karena tidak menerima bahwa ada orang yang berani menawarkan satu cara yang berbeda, yang mungkin tidak sama dengan cara yang kita tawarkan. Betapa sering saudara-saudari kita berdiam dalam menara gading, katakanlah demikian, tanpa mau terbuka terhadap kebersamaan dengan sesama. Terhadap orang lain yang datang menawarkan kebaikan menurut caranya yang unik, yang khas, yang berbeda. Apa artinya bila kita menyebut diri beragama, saudara-saudari? Menyebut diri sebagai orang beriman, tapi kalau hidup di penjara oleh kepentingan diri, oleh kekerasan hati, oleh kesombongan rohani, oleh katakanlah sikap-sikap yang merasa diri paling benar, paling baik, paling berhak untuk menghakimi orang lain. Kita tidak bisa menghindar dari situasi macam begini. Maka memang kita butuh hikmat untuk mampu menerima, mencerna sabda Tuhan hari ini, saudara-saudari, supaya penyakit kesombongan rohani yang seringkali tidak disadari, karena dalam sikap, dalam tindakan, dalam perilaku hidup, seringkali kita terusik dengan kehadiran orang-orang yang mungkin tidak sejalan dengan kita, tapi mereka menawarkan sesuatu yang baru, yang berbeda dengan kita. Jangan pernah menganggap sebagai saingan. Terimalah segala sesuatu yang ditawarkan, asalkan itu tujuannya baik. Dan jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena tidak sealiran, hanya karena tidak sepikiran, hanya karena tidak satu kubu dengan kita. Kesombongan rohani selalu membawa kebutaan rohani. Dan kebutaan rohani semakin menjauhkan kita dari orang-orang lain. Yesus menawarkan satu cara baru, yaitu cara mendekati, menerima, mendengarkan, dan dari situ baru kemudian bisa mengajak dan memulihkan martabat. Saudari dan saudara, semoga kita memiliki hati yang mau berbela rasa dan bukan hati yang penuh dengan kesombongan rohani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan dan mengajari kami untuk jauh dari segala macam kesombongan rohani, dari segala macam kekerasan hati, kebutaan rohani, yang seringkali membawa kami kepada sikap yang membabi buta terhadap sesama. Jauhkan kami dari sikap-sikap kaum Farisi dan ahli Taurat yang mudah menghakimi, yang mudah menghukum, yang selalu merasa saleh tanpa salah. Dan kuatkan kami agar hidup kami senantiasa merupakan hidup yang penuh belas rasa kepada saudara-saudari yang harus kami tolong. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.